Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Nur Ajijah Wahyudin, Sulistiani, Puji Nur Ayuni, Fahri Muhammad Fajri, Siti Nur Rahmatia Ajijah, dan Anita. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kurikulum dan pembelajaran. Dalam metode pembelajaran ini juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Nah, dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya ya adanya kegiatan belajar dan mengajar itu kan. Sebagai panduan bagi pendidik saat melakukan aktivitas pembelajaran. Adapun fungsi lainnya dari mode pembelajaran adalah untuk panduan secara bagi pencipta desain pembelajaran dan pendidik untuk menentukan strategi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa diraih dengan sukses. Yang pertama, rasional, teoritis, yang logis yang disusun oleh pendidik. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, langkah-langkah mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal. Dan yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Samples dan non-examples, yaitu non-examples adalah metode pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh yang dapat dari kasus atau gambar yang relevan dengan KD, yaitu adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, guru mempersiapkan gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan dan ditayangkan melalui OHP. Yang ketiga, guru memberikan petunjuk, memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar tersebut. Yang keempat, melalui diskusi kelompok mencapai 2-3 orang siswa. Terus hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dapat dicatat pada kertas atau bukunya dari siswa tersebut. Terus yang kelima, tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Yang keenam, mulai dari komentar hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang ketujuh mungkin kesimpulan. Nah, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dan mengajar itu kan. Nah, di sini ada model pembelajarannya yaitu PBI atau juga Problem Basic Introduction, dan atau juga pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, kehidupan ini kan identik dengan menghadapi masalah. Jadi model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kondisi yang tetap harus dipelihara yaitu kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana yang nyaman dan menyenangkan agar siswa dapat berpikir optimal. Ada juga indikator model pembelajarannya, yaitu metakognitif, elaborasi atau analisis, interpretasi, induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan inquiry. Nah, langkah-langkah dalam model ini, yang pertama itu, guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan, yaitu untuk memotivasi siswa kan agar terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, guru membantu siswa mengidentifikasi dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi kayak menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain. Yang ketiga itu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalahnya. Dan yang keempat, guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang student facilitator and explaining. Student facilitator and explaining ini salah satu metode yang digunakan guru kepada siswanya ketika mengajar di kelas. Definisi dari student facilitator and explaining ini, siswa yang mempresentasikan ide atau pendapat pada rekan peserta lainnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Guru mendemonstrasikan menjanjikan materi. Di sini guru harus lebih memahami materi yang akan disampaikan kepada siswanya. Jadi guru harus lebih mengerti apa yang akan disampaikan kepada siswanya agar siswanya juga mengerti. Memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya, misalnya melalui bagan atau peta konsep. Jadi setelah guru menyelesaikan materi yang dia sampaikan, guru juga menyuruh siswanya untuk menyampaikan materi juga kepada temannya. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. Jadi yang terakhir dari metode pembelajaran ini, guru itu menyimpulkan dari pendapat atau ide yang diberikan siswa kepada gurunya. Inside outside circle atau lingkaran kecil dan lingkaran besar. IOC ini adalah metode pembelajaran dengan sistem lingkaran kecil dan lingkaran besar, di mana siswa saling membagi informasi pada saat bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Sintaksnya adalah separuh dari jumlah siswa membentuk lingkaran kecil menghadap keluar dan separuhnya lagi membentuk lingkaran besar menghadap ke dalam. Siswa yang berhadapan berbagi informasi secara bersamaan. Siswa yang berada di lingkaran luar berputar kemudian berbagi informasi kepada teman yang di depannya, dan begitu pun seterusnya. Perkenalkan, nama saya Anita. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran cooperative script. Cooperative script yaitu pembelajaran kerjasama antara dua orang siswa. Yang pertama yaitu peran sebagai pembicara dan yang kedua yaitu sebagai pendengar. Di sini pun dalam pembelajaran model cooperative script mempunyai langkah-langkah. Langkah pertama yaitu guru yang membagikan siswa menjadi berpasang-pasangan, entah itu dalam sebangku kelasnya, ataupun dalam absen, ataupun dalam random. Kedua yaitu guru yang akan membagikan materi atau wacana yang akan disampaikan kepada siswa dan nanti siswa yang akan menjelaskan di depan kelas. Dan yang ketiga yaitu guru yang menetapkan peran kepada siswanya. Dan yang keempat yaitu siswa yang akan menjadikan perannya, mana dia yang sebagai pembicara dan mana dia yang sebagai pendengar. Dan yang kelima yaitu bertukar. Siswa yang tadinya menjadi pendengar yaitu nantinya akan menjadi pembicara, yang tadi menjadi pembicara dia akan menjadi yang pendengar. Dan yang terakhir yaitu guru dan siswa yang mempunyai kesimpulan yang telah tadi dijelaskannya, ataupun memberi tambahan ataupun poin-poin yang tersebut. Di sini saya akan sedikit membahas tentang model pembelajaran K13 atau kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, terdapat 3 model pembelajaran yang menjadi andalan yang bisa mendukung aktivitas belajar mengajar. Ini didasari pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 yang memiliki visi agar siswa bisa berkembang dan mempunyai karakteristik saintifik, rasa ingin tahu, dan perilaku sosial. 3 model yang menjadi andalan pada kurikulum 2013 adalah model pembelajaran berbasis project atau project based learning, model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem
based learning, dan model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Setiap pembelajaran yang diimplementasikan tidak semuanya bisa sinkron dengan kompetensi dasar atau materi yang akan disampaikan, sehingga guru diharuskan untuk bisa kritis dalam menentukan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran, terdapat alat lain yang bisa digunakan guru untuk mendukung proses belajar pada kurikulum 2013. Di antaranya adalah pendekatan berbasis genre atau genre-based approach, contextual teaching and learning atau CTL, pendekatan matematika realistik atau realistic mathematics education. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran discovery learning. Discovery learning ini merupakan pembelajaran yang disampaikan kepada siswa yang memahaminya secara independen. Dalam hal ini, siswa diberi kemampuan cara menjadi seorang ilmuwan. Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning ini yang pertama, orientasi. Pada tahap awal ini, siswa akan dituntut untuk memperhatikan informasi dari mulai latar belakang mengenai masalah atau kejadian yang mengaitkan kejadian dengan pengetahuan lama. Dan pada sesi ini, guru juga memberi materi yang sesuai dengan kejadian nyata yang nantinya akan dipusatkan menjadi materi pembelajaran dan permasalahannya. Hipotesis generation. Pada langkah ini, siswa akan membuat hipotesis yang berhubungan dengan masalah. Siswa akan memformulasikan masalah dan akan menentukan tujuan dan proses pembelajaran. Hipotesis testing. Pada langkah ini, siswa dituntut untuk membuat strategi dan melakukan penelitian agar keabsahan hipotesis yang telah diformulasikan, dihimpun datanya, menghubungkan dari hasil eksperimen menjadi terbukti. Jadi membuktikan eksperimen yang siswa buat. Conclusion. Aktivitas siswa yang pada sesi conclusion ini mengulas kembali hipotesis yang diformulasikan dengan fakta yang sudah dapat dari hipotesis testing tadi. Siswa akan menentukan apakah fakta yang diuji hipotesis itu sesuai dengan apa yang tadi diformulasikan. Pada proses conclusion ini, siswa membuat perubahan hipotesis lama dengan hipotesis yang baru. Pada lalu yang terakhir, regulation. Pada langkah ini, siswa melakukan aktivitas berupa menyusun strategi, memeriksa, dan evaluasi. Menyusun strategi mengaitkan antara aktivitas, memutuskan tujuan, dan metode untuk meraih tujuan. Aktivitas memeriksa atau mentoring adalah aktivitas untuk memahami kebenaran dari action yang dilakukan siswa yang berhubungan dengan hasil yang disusun dengan strateginya. Guru akan memverifikasi hasil sehingga konsep yang bisa sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Di sini saya akan sedikit membahas tentang model pembelajaran abad 21. Maksud dari model pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21, yang mana teknologi terkini pada arus komunikasi dan informasi berkembang maju secara pesat sehingga mampu mempengaruhi segala elemen kehidupan. Pada pembelajaran abad ke-21 ini terdapat konsep 4C yang antara lain yang pertama yaitu creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Di elemen ini, siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Ide tersebut akan dipresentasikan kepada teman-temannya yang ada di kelas secara terbuka sehingga nantinya akan timbul reaksi dari teman sekelasnya. Yang kedua, ada collaboration atau kerjasama. Elemen kerjasama ini akan mengajak siswa untuk belajar membuat grup atau kelompok, menyesuaikan dan kepemimpinan. Pada dasarnya, tujuan kerjasama ini adalah untuk
agar siswa bisa bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati dan mau menerima pendapat yang berbeda. Yang ketiga ada communication atau komunikasi. Elemen ini akan meminta siswa untuk menguasai, mengatur atau memanajemen dan membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar secara tulisan, lisan maupun multimedia. Yang keempat yaitu critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Elemen ini merupakan elemen yang krusial atau penting pada pembelajaran 21 ini. Berpikir kritis dan memecahkan masalah akan mengajak siswa untuk bisa berpikir secara deduktif dan induktif secara mandiri yang bertujuan untuk menguasai dan mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Adapun kompetensi pembelajaran abad 21 bagi siswa yang pertama way thinking yang artinya cara berpikir, lalu skill for living in the world yang maksudnya adalah cara seseorang untuk bisa hidup pada dunia abad 21 ini. Yang ketiga ada way of working, maksudnya adalah cara kerja atau apa yang harus siswa kerjakan. Dan yang terakhir yaitu tools of working yang maksudnya agar manusia bisa memaksimalkan cara bekerja secara mandiri maupun grup. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami